Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku semuanya yang sedang melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8 untuk materi teks berita pada bab 1. Sebelum ke pembelajaran, tidak elok kalau kalian belum mengetahui guru mata pelajaran kalian sendiri. Untuk itu, bisa kalian lihat di layar monitor kalian, itu terdapat biodata guru mata pelajaran. Nama Asep Supriyanto, alamatnya berada di Desa Perigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, A, B, dan C. Kemudian untuk kelas 9, F, dan G. Tambahan untuk kelas 8, D, E, F, G akan diajarkan oleh Bapak Tugio. Pada pembelajaran teks berita ini, kalian akan mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi indikatornya nanti kalian diharapkan dapat mengetahui pengertian berita, ciri-ciri berita, serta unsur-unsur dari teks berita itu sendiri. Berikutnya pada 4.1, menyimpulkan isi dari berita. Indikatornya kalian diharapkan dapat meringkas serta menyimpulkan isi dari berita. Sebelum kita menuju ke 3.1 yaitu tentang pengertian berita, di sini saya akan menampilkan cuplikan video berita dari televisi swasta. Berikut videonya. Kita ke informasi yang lain, saudara. Warga desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur, dihebohkan oleh semburan gas di pekarangan rumah salah seorang warga. Keberadaan semburan gas ini awalnya, saudara, diketahui oleh salah seorang warga yang berniat mengebor sumur untuk mendapatkan air sebagai kebutuhan sehari-hari. Namun, setelah dibor dengan kedalaman sekitar 120 meter, tiba-tiba sumur mengeluarkan suara gemuruh serta bau yang menyengat seperti bau gas. Karena penasaran, warga mencoba menyulutkan api dan ternyata terbakar. Khawatir membahayakan, maka pengeboran dihentikan. Peristiwa ini sontak menghebohkan warga dan mereka pun datang berbondong-bondong ke lokasi untuk melihat secara langsung. Ya, tadi bisa dilihat untuk videonya, yaitu berisi tentang informasi tentang semburan gas yang berada di halaman rumah warga, yaitu di daerah Pamekasan, Jawa Timur. Untuk cuplikan teks dari berita bisa kalian lihat berikut ini. Ya, bisa kalian lihat dan kalian baca. Ini merupakan contoh teks berita. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembako, bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako. Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi, akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, tadi sudah ada contoh 2 cuplikan berita. Yang pertama adalah berita secara lisan, dan yang kedua adalah berita secara tulisan. Kemudian, apa itu berita? Berita itu apa?
marilah kita pikir bersama tentang apa pengertian dari berita. Iya, betul. Berita merupakan suatu informasi dalam bentuk tulisan maupun tulisan yang disajikan kepada masyarakat. Ya, suatu informasi dalam bentuk lisan seperti contoh video yang sebelumnya, kemudian tulisan bisa seperti contoh cuplikan teks berita yang sebelumnya juga. Kemudian materi berikutnya adalah ciri-ciri berita. Yang pertama, menarik, aktual, faktual, dan jelas. Dari yang pertama, menarik. Menarik perhatian masyarakat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengetahui isi berita tersebut agar masyarakat ingin segera mengetahui isi berita tersebut. Jadi ada ketertarikan dari masyarakat ingin membaca atau mendengarkan video berita tersebut. Berikutnya ada aktual. Aktual adalah berita harus berisi informasi terbaru atau masih hangat dibicarakan. Ya, beritanya itu masih hangat-hangatnya, yang masih trending topik. Berikutnya ada faktual. Isi berita harus sesuai fakta atau tidak mengada-ada, nyata berarti di sini. Faktual, nyata, tidak mengada-ada. Berikutnya jelas. Isi berita harus jelas atau tidak berbelit-belit, bertele-tele, tidak bertele-tele, dan kalimat yang digunakan harus sederhana supaya mudah dimengerti oleh masyarakat. Ya, untuk materi berikutnya, unsur berita. Jadi di dalam sebuah berita harus mencakup beberapa unsur. Unsur tersebut yaitu ada adiksimba. Adiksimba itu merupakan kepanjangan dari A, apa, di mana, kapan, siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Apa? Ya, berarti peristiwa apa yang terjadi. Di mana itu merupakan menunjukkan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kapan? Kalau kapan itu menunjukkan waktunya. Kapan peristiwa itu terjadi. Siapa biasanya itu berkaitan dengan pelakunya dari peristiwa tersebut. Mengapa berkaitan dengan alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Bagaimana itu merupakan dampak atau akibat dari peristiwa yang terjadi. Nah, bisa dilihat di layar terdapat contoh teks berita. Untuk itu, marilah kita analisis bersama, yaitu untuk mencari unsur-unsur adiksimbanya. Yang pertama adalah unsur apa. Dari unsur apa tersebut dapat diketahui itu merupakan pelabuhan Merak di Padati Truk. Peristiwa apa yang terjadi? Itu pelabuhan Merak di Padati Truk. Berikutnya, di mana yang menunjukkan tempat. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian kapan? Waktunya 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Siapa pelakunya? Itu adalah ada truk pengangkut sembako atau sopirnya berarti. Mengapa? Alasannya. Alasan mengapa terjadi kemacetan, adanya larangan melintas bagi truk non sembako. Akibatnya yaitu proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal, menjadikan macet atau padat. Bisa dilihat terdapat pertanyaan dari unsur-unsur adiksimbanya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini untuk jawabannya. Setelah kita mengetahui unsur-unsur adiksimba, kemudian kita menuju ke KD berikutnya, itu 4.1, menyimpulkan isi berita. Sebelum kita menyimpulkan isi berita, kita harus mengetahui ringkasan terlebih dahulu, baru kemudian simpulan. Ringkasan adalah kalimat singkat atau hal-hal penting dalam suatu teks yang masih berkaitan dengan isi. Jadi ringkasan merupakan kalimat singkat yang awalnya sebuah teks yang panjang,
kemudian disingkat menjadi rinci. Ingat, akan tetapi masih berkaitan dengan isi. Dalam berita terdapat adik simbanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Cara meringkas. Yang pertama itu membaca atau mendengar berita terlebih dahulu. Jadi suatu berita itu harus dibaca ataupun didengar sebelum kalian ringkas. Langkah pertama sudah bisa dilihat dan kemudian dibaca. Kemudian langkah kedua yaitu untuk mencatat pokok berita atau adik simbanya, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Ya, itu ada apa, kita ringkas. Apa, peristiwa apa yang terjadi, itu adalah pelabuhan Merak yang dipadati truk. Di mana peristiwa itu terjadi? Pelabuhan penyeberangan Merak. Siapanya sudah tadi, siapanya yaitu truk atau sopir truknya. Kemudian kapan? 10 hari menjelang lebaran. Mengapa peristiwa itu bisa macet atau bisa padat? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako. Kemudian yang terakhir adalah kita rangkum dalam bentuk sebuah teks sehingga menghasilkan ringkasan berikut. Ya, bisa dilihat di layar kalian, inilah hasil ringkasan dari teks sebelumnya, yaitu Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Terdapat peristiwa apa yang terjadi, kemudian siapa, kapan, mengapa. Materi berikutnya adalah simpulan. Simpulan merupakan rumusan atau inti atau hasil akhir dari suatu bacaan di dalam sebuah teks. Jadi simpulan dengan ringkasan itu lebih pendek simpulan karena simpulan merupakan hasil akhir dari suatu bacaan. Bisa kita lihat teks tersebut merupakan ringkasan dari teks berita yang panjang tadi. Ini merupakan sebuah ringkasan. Kemudian akan kita buat yaitu sebuah simpulan. Kita buat sebuah simpulan, setidaknya ada apa, kapan, dan siapa. Coba kita lihat. Kita lihat simpulannya. Ya, padatnya pelabuhan Merak oleh truk angkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Ya, peristiwa apa? Padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako. Kapan? 10 hari menjelang Lebaran. Nah, inilah hasil simpulan dari teks yang sebelumnya. Ya, itulah materi yang sudah kita belajar bersama dari pengertian berita, ciri-ciri berita, unsur-unsur berita, ringkasan berita, serta simpulan dari berita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku pribadi meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.